Nvidia, saham AI yang layak disimpan jangka panjang. Potensi cuannya diprediksi bisa hingga ratusan persen dalam 10 tahun. Nvidia bukan sekedar pembuat chip aja ya. Perusahaan ini juga menguasai 80% pasar GPU AI global. Platform CUDA dipakai jutaan developer dan produknya jadi otak di data center, smart vehicle, robotics, dan juga cloud. Apakah pertumbuhan fenomenal ini bisa berlanjut dan apa aja yang harus dipenuhi Nvidia agar tetap layak disimpan untuk jangka panjang? Nvidia mengalami hyper growth. Revenue Nvidia selama 3 tahun dari tahun 2021 hingga 2023 itu stabil. Tapi dari 2023 ke 2024 itu beda ya. Pendapatannya meroket 126% dari 26,97 miliar menjadi 60,92 miliar. Pertumbuhan pendapatan ini diikuti profitabilitas yang tinggi juga. Gross margin melonjak dari 56,9% di 2023 menjadi 72,7% pada kuartal terakhir. Net income juga melesat dari 29,76 miliar di 2023 menjadi 72,88 miliar pada 2025. Naik lebih dari 2 kali lipat dalam 1 tahun terakhir. Sekilas valuasi Nvidia kelihatan mahal, tapi sebenarnya sejalan kok sama kinerjanya. PE ratio memang sempat anomali ya di 2022 sebanyak 114,74 kali. Karena laba bersih mereka anjlok sementara harga sahamnya tetap tinggi akibat booming AI. Tapi setelah laba bersih melonjak signifikan, PE ratio Nvidia turun ke level 47 kali saat ini. Pada tahun 2021 kalau kita lihat PE ratio Nvidia masih di level 60-an, tapi sekarang PE ratio Nvidia udah turun ke level 46,71. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari sisi PCFR ratio juga turun ya dari level 63,57 pada tahun 2021 menjadi level 46,86 pada hari ini. Dan juga kalau misalnya kita lihat ROE Nvidia juga meningkat signifikan ya. Ini menandakan positif di mana 2021 ROE Nvidia masih 44,83% dan sedangkan itu sudah mencapai 115,45%. Ini bukti ya kalau Nvidia bukan lagi sekedar perusahaan chip, melainkan fondasi utama industri AI global. Tapi apa yang bisa jadi mesin pertumbuhan Nvidia berikutnya? Nah, lonjakan permintaan global di semester 2 2025. Yang pertama, peluncuran dan peningkatan produksi platform Blackwell. Roadmap produksi arsitektur Blackwell jadi katalis utama di semester 2 2025. Keberhasilan memenuhi lonjakan permintaan dari cloud giants akan sangat menentukan pendapatan. Di sisi konsumen, peluncuran RTX 50 series menjelang musim liburan kedua juga bisa menjadi pendorong tambahan. Yang kedua adalah ledakan permintaan sovereign AI. Di semester 2 2025 diperkirakan jadi momentum besar saat banyak negara membangun pusat data center AI nasional mereka. Ribuan GPU Nvidia bisa dipesan langsung oleh pemerintah menciptakan sumber permintaan baru di luar korporasi global. Laporan keuangan yang kuat. Pada semester 2 2025 akan menghadirkan 2 laporan keuangan yang penting. Pasar berharap Nvidia nggak cuma melampaui estimasi, tetapi juga menaikkan proyeksi mereka untuk kuartal-kuartal berikutnya, yang jadi sinyal kuat untuk pertumbuhan Nvidia masih berlanjut. Bukan cuma itu, kalau kita zoom out, masih ada katalis positif lainnya untuk jangka panjang yang bisa menopang dominasi Nvidia bertahun-tahun ke depan. Yang pertama, roadmap produk yang agresif. Setelah Blackwell, Nvidia sudah menyiapkan arsitektur berikutnya, yaitu Rubin. Setiap pengumuman produk baru bisa jadi katalis besar yang memperpanjang narasi pertumbuhan jangka panjangnya. Yang kedua, ekspansi ke tokenisasi aset dan simulasi atau disebut Omniverse. Omniverse ini membuka pasar baru lewat simulasi industri dan juga digital twins. Adopsi oleh raksasa manufaktur bisa menciptakan aliran pendapatan software hingga bernilai triliunan dolar. Yang ketiga, menjadi otak untuk industri otomotif. Drive memperluas ekosistem Nvidia ke otomotif. Mereka menargetkan hingga miliaran dolar dari industri otomotif yang sedang tumbuh pesat. Dari analisis kinerja historis dan katalis masa depan, Nvidia bertransformasi dari perusahaan semikonduktor jadi pilar infrastruktur fundamental bagi revolusi AI global. Kinerja keuangannya 2 tahun terakhir menunjukkan ledakan pertumbuhan pendapatan dan juga laba bersih yang sangat fenomenal, bahkan melampaui ekspektasi pasar yang paling optimis. Jadi, saham Nvidia layak banget untuk dipertimbangkan sebagai investasi jangka panjang bahkan untuk 10 tahun ke depan. Karena, yang pertama, permintaan AI baru dimulai. Ledakan pendapatan Nvidia baru awal dari gelombang adopsi AI global mulai dari manufaktur, kesehatan, keuangan, hingga AI yang berdaulat ke negara-negara. Yang kedua, ekosistem dan merek sulit disaingi. Platform CUDA jadi mod kuat banget untuk kunci jutaan developer, bikin pesaing sulit banget untuk menandingi. Yang ketiga, proyeksi pertumbuhan panjang dengan 80% pangsa pasar GPU AI dan ekspansi ke otomotif, robotics, dan simulasi digital. Nvidia diposisikan untuk terus tumbuh selama dekade mendatang. Kalau kamu punya 10 juta sekarang, mau nggak taruh ke saham Nvidia buat 10 tahun ke depan? Ajaib semua bisa.